Cuy, lihat tuh. Itu si Hasan bukan sih? Lah iya. Aus lu. Nih air, masih adem. Gua cuma bisa geleng-geleng lihat kelakuan teman-teman gua pada hari itu. Gue punya cerita. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Waktunya berberes masjid lagi. Kemarin kita buka pakai ayam cemani saus truffle sama dendeng si Wahyu E5. Malam ini kata si Aldi lebih mantep lagi nih. Makan apa ya kita? Aduh. Lah. Kok ditutup ini? Lah. Let me in. Lah, pada kemana ya? Kok dikunci sih? Alde, di mana lo? Alde, Raka, Ale, Michael siapa ya, anjir? Bujuk, kemana ini orang-orang? Masjid bisa tutup ya? Apa hari ini kagak ada bukber juga jangan-jangan? Aduh. Ya, bete dah gua kalau gini. Males juga pulang. Kudu ngapain ini, Jir? Alah, ya udahlah. Coba ke sono kali ya, daripada gabut. Cuy, lihat tuh. Itu si Hasan bukan sih? Lah iya. Woi San, kemana aja lu? Baru kelihatan batang hidungnya. Iya nih. Belakangan lagi banyak kegiatan aja gua. Jadi nggak sempat main. Alah, so sibuk banget lu kuda lumping. Gimana luka lu, San? Masih sakit? Dah pada jadi koreng sih. Sakit mah enggak, asal nggak banyak dipegang. Ya korengan, mana coba lihat. Aduh. Woi, sakit ini. Lu. Ya elah, cupu bener lu. Iya kan masih ada lukanya, Jir. Ya sakit lah. Aus lu. Nih air, masih adem. Kagak usah, simpen aja. Lah, kenapa emang? Pengen yang rasa-rasa mah masuk sono beli sendiri. Kagak cuy, masih siang nih. Lagi puasa gua. Puasa? Lu? Woi, kata King Kong, sambet apaan lu tahu-tahu puasa? Iya, nggak kenapa-napa lah. Ini kan masih Ramadan. Wajar lah orang mau puasa. Biasanya juga kemari bawa toren air buat minum. Alah, so alim lu. Biasa juga tengah hari nyeruput Fanta, nyeduh mie rebus, terus nyebat. Ya kali lu kuat puasa. Lah, emang kenapa? Ini gue kuat puasa. Udah beberapa hari kok. Aman-aman aja nggak meninggal gue. Kalaupun meninggal, gue udah bawa obatnya. Oh, jadi gara-gara ini lu ke masjid? Hah? Iye, gue denger-denger si Hasan belakangan ini sering banget nongkrong di masjid. Bareng si Aldi sama cecunguknya tuh. Nyapu lah, beberes lah, anjir lah. Kenapa lu, San? Tahu-tahu jadi pembokat masjid, Jir? Jujur Li, sejujur-jujurnya jujur Li, swear deh, gua bener-bener nggak nyaman berada di sini. Dulu mah sesuai kata mereka, gua kesini bawa suplai makanan dan minuman sendiri. Ya nggak miras sih, paling penter seplastik penuh, nasi warteg Poimah kayak biasa, gorengan gocap, ya buat nongkrong sampai malam. Mau bulan Ramadan kayak tahun-tahun lalu mah libas aja kayak hari biasa. Tapi setelah gua bareng si Aldi dan kawan-kawan, gua udah ngerasa bersalah
bahkan megangin botol air dingin di siang bolong di bulan Ramadan gini. Gua cuma bisa geleng-geleng lihat kelakuan teman-teman gua pada hari itu. Bukan cuma karena kelakuan mereka yang ngeledek orang lagi beribadah, tapi juga karena kalau gua masih gua yang dulu, kemungkinan besar gua pun akan di sana mentertawakan gua yang sekarang menolak air dan bertahan untuk berpuasa. Gue bukan marah, asli gue bukan marah. Justru gue ngerasa bersalah. Rasa bersalah kalau gue dulu duduk bareng orang-orang kayak mereka. Gue udah bener-bener gak nyaman main sama orang-orang di sini. Rasanya salah. Rasanya gak pantas. Terlintas di benak gue kalau sekarang gue lagi bareng Aldi dan kawan-kawan di masjid. Gue pasti lagi beberes. Nyapu lah, ketawa bareng, nyiapin gelas, ngaduk es campur, membongkar rahasia kasus Munir. Ya intinya gue merasa males nongkrong sama orang-orang di sini lagi. So, saat itu gue ambil keputusan aja dah. Gue soalim, ya udah, dah, gue cabut dulu ya. Lah, baru juga nyampe. Sini dulu lah nyebat. Ada gosipan baru nih. Tahu lu, buru-buru amat orang alim. Mau ke Istiqlal lu ngimamin sholat pakai doa makan. Idih, gitu aja baper. Cupu lu sama Bunta. Iya, gue cupu, Lah, kagak marah dia, Jir. Bentar. Kalau dipikir-pikir, kelakuan Farid sama yang lain tuh tadi udah kelewatan. Kurang ajar malah. Tapi kok gue kalem aja ya? Coba dulu, si Farid ngeledek gue dikit aja. Wah, marahnya luar biasa gue. Apa ini semua karena kegiatan gue belakangan ini ya? Apa bener karena gue nongkrong bareng si Aldi dan kawan-kawan, gue juga jadi kalem kayak mereka? Ayam goreng aja selalu. Astagfirullah, ngagetin aja lu, San. Lah, Aldi? Lu? Yang ada gue yang kaget, cuy. Muka gile lu, tahu-tahu nongol di belakang orang. Dari tadi udah gue panggilin lu, malah bengong liatin masjid. Ada apa sih? Ada poci-poci kunti uyul apa? Tadi tuh lagi mikirin teori fisika kuantum. Lu mau pacaran bodo amat dah gue mah. Tapi bukain dulu gerbangnya, Di. Buju Buneng, lu kata gue Yujirohan mah apa? Berat banget ini. Oh iya, hehe. Sorry Rak, bentar gue bukain. San, tangkap. Buset. Barang-barang di mobil masih banyak tuh. Sono bantu angkut. Sap, Jenderal. Bujuk apaan nih, berat amat. Entah kenapa ya guys, walaupun gua nggak dibayar dan nggak dipaksa, begitu Ali nyuruh gua buat ngebantuin, gua langsung aja meluncur buat angkut barang-barang, bantuin mereka tanpa pikir panjang. Suasana hati gua pun secara instan langsung lowong dan happy pada saat ngebantuin mereka. Gua sendiri nggak paham kenapa gua lebih milih jadi tanda kutip pembokat di masjid ini daripada nongkrong seneng-seneng sama Farid dan kawan-kawan di tongkrongan. Gua nggak paham kenapa pas gua kesono tadi rasanya hati gua nggak srek gitu. Kayak udah nggak enak banget nongkrong sama mereka. Apakah dendam? Karena secara nggak langsung gua kecelakaan waktu itu gara-gara si Farid sama Dara. Dulu gue pernah berantem sama dia sampai luka parah juga. Begitu sehat, langsung kesono ngeluarin seluruh penghuni Ragunan dari mulut gue buat ngegas si Farid. Abis itu nongkrong aja kayak biasa. Kebingungan ini melekat di kepala gue dan membuat gue berpikir saat-saat bengong. Sampai gak kerasa
Udah maghrib aja tuh. Lah, si Ali kemanain? Perasaan tadi di mari. Pulang dulu katanya, udah bau ketek. Mau mandi wajib kayaknya. Ya maklum lah, dari pagi bolak-balik ngangkut barang. Oh iya, lu bertiga kemana tadi? Tumben-tumbenan tadi siang pas gua ke masjid dikunci masjidnya. Kagak ada marbot emang? Marbot pada cabut juga deh kalau nggak salah. Ngatur jadwal sama agenda ke tempat Ustadz Ahmad. Agenda? Mau ada apaan emangnya? Lah, lu nggak tahu? Malam ini kan udah masuk 10 hari terakhir Ramadan. Jadi kayak biasa di masjid kita bakal ada itikaf. Hah? Yoi, makanya dari tadi kita sibuk belanja buat keperluan jemaah yang mau nginep. Si Ali juga mandi dulu, soalnya mau nginep di mari ntar malam. Lailatul Qadar ye. Gua sebenarnya tahu apa itu Lailatul Qadar. Kan diajarin waktu sekolah. Lu pada tahu nggak? Kalau nggak tahu, kebangetan sih. Apalagi kalau Islam. Mending lu masuk SD lagi sono. Hehehe, canda. So, ya intinya gue tahu. Tapi ya sekedar tahu. Gue bahkan nggak tahu kalau orang-orang nginep di masjid sini pas Lailatul Qadar. Gue pikir nih, yang nginep-nginep gitu cuma di Madinah, Mekah, atau mungkin Istiqlal lah. Bukan di masjid komplek kayak gini. Jujur Li, gue nggak mikir akan nginep hari itu. Wong tahu aja, enggak kan? Tapi begitu si Aldi ngasih tahu, gue penasaran. Udah ya pingnya? Iya, udah. Jadi lu bertiga bakal nginep nih di masjid. Yoi, lumayan banyak juga jemaah lain yang pada pengen nginep kok. Nanti juga Ustadz Ahmad ikutan nginep sekalian ngisi taklim sebelum subuh. Emang kalau Lailatul Qadar pada nginep, ngapain sih? Main karambol sampai subuh? Matamu karambol. Ya macem-macem San. Ada yang tadarus, ada yang zikir, ada yang sholat. Bapak-bapak gibah aja ada cuy. Eits, jangan ditiru ya adik-adik. Gak boleh gibah. Haram. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullah. Kita mah biasanya paling ngaji bentar, ngobrol, abis itu tewas masing-masing, abis dibangunin buat sholat malam. Hehe. Turu. Apa bedanya dong sama di rumah? Enakan di rumah ada kasur. Kan ibadah dulu ya. Abis itu bisa sholat malam. Ada taklim juga lagi kan? Yoi, coba San. Emang lu bakalan sholat malam kalau di rumah? Ya enggak sih. Nah itu, di masjid biar ada motivasi buat ibadah. Ada temennya juga kan, jadi makin semangat, ya enggak? Tidurnya juga tidur dengan tujuan bangun untuk ibadah malamnya cuy. Kali aja dapat pahala. Mending lu sekalian cobain aja San. Daripada mikir gak jelas, kayak bisa mikir aja lu kalau lagi kekenyangan. Wih, nggak sopan ya antum. Bukannya nggak mau sih gua, tapi agak gimana gitu kalau ampe nginep mah. Alasan klasik nih. Udah cobain aja dulu, siapa tahu lu malah betah di masjid. Ya, emang udah lebih betah di masjid sih gua. Tapi kan Gini aja San, ini kan abis isya mau tarawih nih. Gimana kalau lu nyobain tarawih aja dulu? Ntar pas habis sholat, baru lu putusin dah mau iktikaf apa enggak. Terawih?